Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak kelas 7 SMP Negeri 6 Jember. Selamat datang kembali di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya, Lila Agustin Triana Sari, mahasiswa PPL Magang Masa Darurat COVID-19 IAIN Jember. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dalam masa pandemi seperti ini, Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap bersyukur karena kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, dalam video pembelajaran yang keempat ini, kita akan mempelajari materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Yang kedua, siswa mampu membuat peta konsep tentang pengertian, jenis, dan fungsi lembaga sosial. Sebelum Ibu lanjut pada materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi minggu lalu. Apa sih bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Ya, tepat sekali. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, asosiatif, dan yang kedua, disosiatif. Di minggu lalu juga kita sudah belajar tentang pengertian dan jenis bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Perlu diketahui ya anak-anak bahwa interaksi sosial itu adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, hidup rukun, dan saling gotong royong. Sikap-sikap interaksi sosial tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mendorong munculnya lembaga sosial. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu proses terbentuknya lembaga sosial. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui interaksi sosial. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga sosial guna memenuhi kebutuhannya. Manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosiallah yang memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Nah, manusia membutuhkan yang namanya pendidikan. Sebagai orang tua, pastinya akan mendaftarkan anaknya ke sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sekolah. Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya pendidikan. Maka kita membutuhkan lembaga sosial, yaitu lembaga pendidikan. Contoh yang lainnya yaitu bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan ekonomi yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia membutuhkan nafkah, manusia membutuhkan penghasilan yang diatur oleh lembaga sosial, yaitu lembaga ekonomi. Oke, sampai di sini bagaimana? Anak-anak sudah mengerti ya tentang proses terbentuknya lembaga sosial? Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan
lembaga sosial. Oke, anak-anak perlu diingat-ingat ya, bahwa interaksi sosial ini sangat berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial. Oke, anak-anak bisa perhatikan gambar ini ya. Yang pertama, ada gambar petani, yang kedua, penjual beras, dan yang ketiga, kebutuhan akan makan memerlukan bantuan orang lain. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan melalui interaksi sosial. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus melakukan interaksi sosial dengan orang lain baik secara individu maupun secara kelompok. Oke, anak-anak bisa perhatikan ketiga gambar tersebut ya. Jadi, manusia itu memperoleh beras dengan cara membeli kepada pedagang di pasar. Karena secara individu mereka tidak bisa menghasilkan beras sendiri. Agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia harus mematuhi aturan ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Oke, sampai di sini bagaimana? Anak-anak sudah mengerti ya tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga sosial di masyarakat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran sampai selesai. Ibu mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa tetap semangat untuk belajar meski kita sedang di masa pandemi seperti ini. Dan Ibu harap anak-anak selalu patuh terhadap protokol kesehatan ketika saat di luar rumah. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran IPS berikutnya.